Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita berada di SMP Negeri 44 Kota Pekanbaru. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dan sini kita sekaligus kunjungan ya, melihat kondisi sekolahnya. Nah, ada suatu hal yang menarik yang kita lihat di SMP 44 Pekanbaru ini yang mungkin agak berbeda ya dari sekolah yang lain mengenai hasil produk yang setelah dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dan siswa-siswa menjadikan nilai tambah. Nah, untuk lebih jelas mungkin di sini ada Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Pak Ibnu ini guru apa Pak Ibnu? Guru IPA, Guru IPA yang ngajar IPA di sekolah kita ini, dan di belakang kita ini ada hasil olahan sabun ya, hasil olahan sabun. Dan ini apa namanya Pak Ibnu? Ini piring Dari lidi sawit. lidi sawit. Nah, ini kalau mungkin nanti ada kesempatan ke sekolah ke sini, mungkin di sekeliling kita banyak sawit loh. Jadi olahan itu yang dihasilkan menjadi sebuah barang, menjadi nilai tambah. Nah, mungkin Pak Ibnu bisa sedikit ceritakan bagaimana sih proses pembuatan sabun, lalu piring, dan mungkin di sini ada juga kompos ya, kompos cair. Nah, sabun dulu Pak Ibnu, mungkin sedikit berbagi kita Pak Ibnu. Boleh. Untuk sabun sendiri, kami sebenarnya ini adalah produk pada saat ekskul ya. yaitu ekskul sains kami, di mana siswa tersebut kami ajarkan selain di sini membuat sabun, siswa kita juga bisa menjualnya nanti ke halayak nanti yang ada di sekitaran Palas ini, di mana sebenarnya ini adalah sabun yang gampang kita buat karena di toko-toko kimia sudah banyak yang sudah jadi. Tinggal kita bilang kalau kita ingin membelinya, kita tinggal bilang kita ingin paketan sabun. Dimana cara membuatnya kita hanya mencampurkan semuanya, kita aduk. Biasanya sudah ada jumlah literannya, kemudian kita diamkan selama 1 hari. Setelah kita aduk, akhirnya menjadi seperti ini. Campurannya itu apa? Apanya Pak? Campurannya. Oh, campurannya itu ada salah satunya itu ada proses saponifikasi, di mana itu namanya proses pembuatan sabun. Fungsinya itu seperti biasa, sabun ini bisa kita gunakan untuk tangan, kita bisa gunakan juga untuk piring ya. Dimana kalau di sekolah biasanya kita gunakan untuk cuci tangan anak jika anak misalnya tangannya kotor dan segala macam. Kemudian kita menggunakan botol bekas di sini yang sudah kita cabut labelnya. Fungsinya untuk apa? Kita juga mengurangi sampah. Nah, jadi anak-anak bisa menjualnya dengan harga biasanya itu tidak mahal. Satu paketan sabun ini tidak sampai 100.000, hasilnya bisa lebih dari 15 liter. Nah, kalau kita beli yang merek di luar, itu sekarang 250 milinya aja udah hampir 7.000 8.000 ya. Nah, ini juga hanya kecil, ini sekitar tidak sampai 300 mili bisa dijual anak, bisa lebih dari 10.000 menjual ke orang tuanya, dijualnya ke tetangga, dijualnya. Jadi setelah dijualnya, uang tadi dikembalikan lagi karena duit itu juga duit anak-anak. Jadi dari anak kembali lagi untuk anak. Jadi bukan untuk sekolah duitnya. Setidaknya dengan begitu salah satu proses kewirausahaan. Iya, benar sekali Pak. Untuk anak-anak belajar, mungkin berjualan, untuk harapan kita anak-anak bisa menghasilkan sebuah kewirausahaan. Nah, ini piring. Piring ini bagaimana nih Pak Ibnu pembuatannya? Ini kebetulan ini adalah proyek P5 kita. Ya. Nah, kebetulan sekali ini adalah proyek P5 kita, di mana lingkungan kita di sini rata-rata semua orang tuanya adalah pendodol sawit. Di mana kalau daripada kita buang saja batang sawitnya atau daun sawitnya, kemudian kita berinovasi di sini bersama guru-guru bahwasanya kan di sini karena banyak sawit, bagaimana kita jadikan lidi sawit atau sampah tadi kita gunakan bisa barang-barang berguna. Ini bisa sebagai tempat buah, bisa sebagai kita alas dia tempat nasi untuk makan. Ini satu lusinnya 12 buah itu dijual orang itu sekitar 70.000. 70.000 12 buah. Ini dia bentuknya hanya seperti ini. Nah, di sini sangat amat banyak bahannya di sini. Sangat amat banyak di sini. Makanya anak-anak kita pandu,
kita panggil orang yang pandai. Pada saat proses P5, anak-anak membuat karya ini satu orang satu. Satu orang satu, jadi anak ini mengumpulkan. Fungsinya itu apa? Sama seperti sabun tadi. Sabun ya. Nanti prosesnya untuk proses ke depannya, anak tersebut bisa membuat dan bisa menjualnya, dan anak tersebut ada proses kewirausahaan di dalamnya. Oke, ini sangat bagus sebenarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah atau di lingkungan sekolah kita. Banyak sawit, dengan daun sawit itu kita ambil lidinya jadi masukkan sebuah karya untuk bernilai, kita manfaatkan. Mungkin bisa kita jual juga. Ya, benar. Dan itu termasuk bagian dari ramah lingkungan agar tidak menjadi sampah. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Ya, sama-sama, Pak. Semoga ini bisa dijadikan semacam pembelajaran untuk kita. Dengan memanfaatkan limbah atau sampah, kita bisa menghasilkan sebuah karya bersama, ya, karya hasil sekolah yang menjadikan nilai tambah untuk bisa kita gunakan di lingkungan kita sehari-hari. Oke, terima kasih dari SMP 44 Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.